Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam, dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan, dengan mengubahkan dasar hukum dan contohnya. Pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan tentang cara berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menurut syariat Islam. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Lalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma dan kias. Unsur hukum waris Islam. Yang pertama yaitu ada al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia sebagai pewaris ya. Yang kedua, al-waris, orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris. Lalu al-mauruts, harta peninggalan yang diwariskan. Hak yang terkait dengan harta warisan yang pertama yaitu ada biaya pemakaman, yang kedua pelunasan utang pewaris, yang ketiga pelaksanaan wasiat dengan maksimal sepertiga harta pewaris, lalu pembagian kepada ahli waris yang terakhir. Contohnya, seseorang meninggal dengan meninggalkan rumah senilai 300 juta rupiah dan utang 50 juta rupiah, maka harta warisan bersih sama dengan 250 juta rupiah, lalu dibagikan kepada ahli waris setelah mendapatkan wasiatnya. Pertanyaan kedua, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli-ahli waris laki-laki dan kelompok ahli-ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli-ahli waris yang paling berhak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Pada ahli waris laki-laki, urutannya terdapat pada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman, suami, laki-laki yang memerdekakan budak, laki-laki yang mengangkat dalam nasab, ya, dan asobah laki-laki, yaitu garis keturunan dari ayah. Lalu untuk pengelompokan ahli waris perempuan, yaitu ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, baik dari pihak ayah atau ibu, lalu saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, istri perempuan yang memerdekakan budak, lalu ahli waris pengganti perempuan. Lalu siapa saja sih yang berhak mendapatkan ahli waris? Yaitu yang pertama ada anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi prioritas tentunya. Lalu orang tua sebagai ayah dan ibu juga mendapat bagian tetap yang disebut furud, dan suami atau istri yang mendapat bagian setelah itu. Pertanyaan ketiga, sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Nah, sumber hukum waris Islam yang seperti saya jelaskan di nomor satu terdapat pada Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma ulama, lalu kias. Lalu kenapa sih ada perbedaan pendapat antara imam mazhab? Karena tentunya pada masing-masing imam mazhab memiliki penggalian hukum yang berbeda atau disebut metode istinbat. Misalnya, mazhab Syafi'i lebih ketat pada Al-Quran, lalu mazhab Hanafi lebih banyak memakai kias dan ihtisan. Contohnya seperti dalam kasus warisan kakek dan saudara, Imam Hanafi memberi prioritas kepada kakek, sementara Imam Syafi'i menggabungkan keduanya sesuai kondisi ahli waris lain. Pertanyaan keempat, jika dipelajari dalam Al-Quran dan Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada asas-asas hukum waris Islam. Di sini saya akan menjabarkan tentang asas-asas yang ada pada hukum waris Islam. Yang pertama yaitu asas akibat kematian, yang dimana warisan hanya terjadi jika pewaris meninggal dunia. Contoh, harta dibagi setelah kematian sah secara hukum. Yang kedua, ada asas ijbari, yang dimana pembagian warisan terjadi otomatis menurut hukum, bukan kehendak pewaris. Contoh, tidak boleh memberi warisan semaunya sebelum meninggal. Yang ketiga, ada asas bilateral, yaitu warisan boleh dari pihak ayah maupun pihak ibu. Contoh, anak mewarisi dari ayah dan ibu. Yang keempat, ada asas individual,
Tiap ahli waris menerima bagian sendiri-sendiri, bukan kolektif. Contoh, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Yang terakhir, ada asas keadilan berimbang, yang dimana pembagian sesuai tanggung jawab sosial. Contoh, laki-laki mendapat 2 kali karena wajib menafkahi keluarganya. Pertanyaan kelima. Sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Nah, kita sudah sampai pada sebab-sebab mewarisi dan tidak mewarisi dalam hukum waris Islam antara pewaris dan ahli waris. Yang pertama, kita membahas tentang sebab mewarisi. Yang dimana sebab pertama yaitu ada nasab, yaitu hubungan darah antara anak dan orang tuanya. Lalu yang kedua ada perkawinan sah antara suami dan istri. Yang terakhir ada wala, yaitu membedakan budak. Jarang sih dipakai seperti ini. Lalu kita ke sebab tidak mewarisi. Di sebab tidak mewarisi, yang pertama yaitu ada pembunuhan terhadap pewaris. Jadi nggak boleh ya kalau mau dapat warisan bunuh pewarisnya. Dan yang kedua ada perbedaan agama antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir ada perbudakan. Dasar hukumnya terdapat pada hadis riwayat Abu Daud yang dimana berbunyi tidak mewarisi pembunuh sedikit pun dari warisan. Pertanyaan keenam. Mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Nah, sebelumnya saya telah mencantumkan contoh pada asas keadilan berimbang yang dimana bahwa laki-laki itu mendapat 2 kali lipat bagian daripada perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengapa laki-laki itu mendapat 2 kali lipat dari perempuan. Nah, semua ini berdasar hukum pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang dimana bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian dari anak perempuan. Mengapa sih gitu? Alasannya, yang pertama, laki-laki itu wajib menafkahi keluarga, terutama perempuan. Ibu, anak perempuan, ya kan? Dan yang kedua yaitu perempuan tidak wajib menanggung beban ekonomi. Dan yang terakhir, prinsip keadilan proporsional bukan kesetaraan angka. Contoh yang dapat kita ambil, pewaris memiliki harta 120 juta rupiah. Dan pewaris tersebut memiliki ahli waris 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Total bagiannya bahwa bisa dijumlahkan menjadi 5, yaitu anak laki-laki 2, masing-masing 2, dan anak perempuan 1. Jadi bahwa anak laki-laki masing-masingnya mendapatkan 48 juta, serta lalu untuk anak perempuannya mendapatkan 24 juta rupiah. Pertanyaan ketujuh. Ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris, zawil furuds, asobah, dan ahli waris pengganti atau mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furuds tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furuds dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada penjelasan kelompok ahli waris, zawil furud, asobah, dan mawali yang akan saya jelaskan. Zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Contoh istri mendapat seperdelapan apabila memiliki keturunan, ibu mendapat seperenam apabila memiliki keturunan, dan anak perempuan mendapatkan setengah apabila merupakan anak tunggal. Asobah, ahli waris yang mendapat sisa setelah bagian zawil furud dibagi. Contoh, anak laki-laki mendapat sisanya setelah ibu dan istri. Dan yang terakhir yaitu mawali atau ahli waris pengganti, yang dimana ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sudah meninggal lebih dulu. Contoh, cucu menggantikan ayahnya, anak dari pewaris ya, yang meninggal lebih dulu. Nah, itu contohnya, guys. Lalu untuk perbedaannya, zawil furud merupakan bagian pasti, dan asobah ya bagian sisa, ya, dan mawali yaitu mengganti ahli waris yang wafat lebih dulu. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam? Serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Kita sudah sampai di pengertian hijab atau penghalangnya suatu warisan. Yang dimana hijab adalah hal yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya. Macam-macam hijab yaitu terdiri dari 2. Yaitu adalah hijab nukson yang dimana memiliki pengertian mengurangi bagiannya. Contoh, ibu mendapat seperenam jika pewaris mempunyai keturunan, mempunyai anak ya. Dan yang kedua adalah hijab hirman atau menghalangi total.
Contohnya, saudara kandung terhalang oleh adanya anak laki-laki. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta ada pada kompilasi hukum Islam. Pertanyaan ke-9. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam? Serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Teman-teman, saya akan membahas tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan nasabnya. Dasar hukumnya dapat dilihat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 sampai ayat 5. Hasil ijtihad ulama Indonesia mengatakan bahwa anak angkat dapat diberi bagian melalui wasiat wajibah yang maksimal sepertiga hartanya. Contoh, pewaris memiliki anak angkat, maka dapat diberi bagian sepertiga melalui wasiat wajibah, meski bukan ahli waris nasab. Pertanyaan ke-10. Seseorang meninggal dunia sebagai A, dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri sebagai B dan R, ibu sebagai C, bapak sebagai D, dan 2 orang anak laki-laki sebagai E dan F, dan 2 orang anak perempuan sebagai G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah perumahan seluas 10.000 meter persegi, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal, pewaris yaitu A telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada saudara angkatnya, yaitu Z, dan punya hutang kepada I 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan sebesar 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Tabel pembagian warisan dengan pewaris A memiliki harta kotor 9 miliar dikurangi hutang dan biaya serta wasiat kepada Z dengan harta bersihnya bersisa 5,6 miliar. Lalu dapat dilihat untuk istri B dan istri R memiliki bagian yang sama dengan total nominal 354.166.667 rupiah. Lalu untuk ibu dan bapak memiliki nominal yang sama dengan bagian fraksi 1/6 nominal 944.444.000 dan 444 rupiah. Untuk anak laki-laki juga sama mendapatkan 2/6 dari sisa, yaitu sebesar 1 miliar 23.148.000 dan 148 rupiah. Untuk anak perempuan juga sama mendapatkan 1/6 dari sisa dengan nominal 511.574.000 dan 74 rupiah, dan penerima wasiat mendapatkan 2,8 miliar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.